Saat galbay di 3 pinjol besar ini, diantaranya ada Julo, ada Kredit Pintar, ada Easy Cash, tidak pernah didatangi Pill Collection atau Debt Collector lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini tidak jauh mengenai telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, dan yang akan kita bahas sama-sama adalah telat bayar di pinjol legal OJK, di mana 3 pinjol ini merupakan 3 pinjaman online yang raksasa, yang kata orang ini sangat besar sekali, banyak sekali nasabahnya, yaitu diantaranya ada Julo, Easy Cash, sama Kredit Pintar. Dan faktanya ada orang yang galbay di 3 pinjol besar ini dengan nilai nominal utang ada yang 8 juta rupiah, 7 juta rupiah, 12 juta rupiah, itu tidak pernah didatangi Pill Collection. Kenapa bisa seperti itu? Padahal faktanya di luaran sana banyak orang yang menyampaikan bahwa gagal bayar di 3 pinjol ini selalu didatangi debt collector lapangan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu dukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya akan publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi kemudahan dalam segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan selamat buat kawan-kawan semuanya yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol, karena gagal bayar di pinjol ini bagi orang-orang yang sudah terlanjur meminjam uang dan tidak mampu lagi membayar utang tersebut adalah solusi dan bisa melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online yang lebih besar. Faktanya banyak orang yang sudah memutuskan galbay di pinjol, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih tenang, tidak dikejar-kejar lagi. Dan daripada terus-terusan merawat pinjol sampai gali lubang tutup lubang, itu justru akan menghancurkan kehidupan Anda, akan menggerus semua keuangan Anda, dan endingnya Anda tetap akan gagal bayar. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan yang saat ini masih rajin merawat pinjol, masih merasa pinjol itu malaikat penolong, masih merasa bahwa pinjol itu selalu menolong dan selalu membantu di saat Anda membutuhkan dana. Tetap berhati-hati, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Saat tidak mampu bayar, jangan membuat hutang baru, jangan mencari dana talangan, jangan meminjam uang kemana-mana. Stop pembayaran jika memang Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar ya. Jangan sampai Anda galbay di kemudian hari setelah semua yang Anda miliki sudah habis. Oke, langsung ke pembahasan mengenai gagal bayar di 3 pinjol raksasa. Yang mana 3 pinjol raksasa ini banyak sekali peminatnya, banyak sekali yang sudah menjadi nasabah 3 pinjol ini, dan sering sekali melihat kabar di luaran sana katanya banyak sekali orang yang gagal bayar di pinjol legal ini ternyata didatangi Pill Collection. Tapi pada faktanya justru sebaliknya yang terjadi ketika galbay di 3 pinjol besar ini tidak pernah didatangi debt collector lapangan. Nah, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah pinjol legal Julo. Kita tahu Julo merupakan salah satu perusahaan pinjol besar yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Dan ada yang menyampaikan bahwa ketika pinjam uang di Julo itu tenornya ada yang sampai 6 bulan dan periode pembayarannya per 30 hari sekali. Dan bunganya masih menerapkan aturan OJK yaitu 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan suatu saat tiba-tiba pinjam uang di aplikasi Julo dan bunganya melebihi 0,3% per hari, maka itu cara-cara yang ilegal. Jadi kalian kalau memang sudah melakukan hal itu dan sudah terjebak dengan bunga yang besar, misalkan bunga per harinya sampai 10%, itu harus dihentikan pembayaran, dan itu cara-caranya sudah ilegal karena aturan OJK menetapkan bahwa persentase bunga harian itu maksimal 0,3% untuk pinjol legal ya. Jadi berhati-hati ketika kalian mendapatkan tawaran pinjaman di pinjol legal Julo tapi persentase bunganya tinggi. Mungkin itu oknum ataupun cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman Julo untuk menjerat nasabahnya. Dan yang terjadi ketika gagal bayar di Julo itu dengan nilai nominal utang kurang lebih sekitar 8 juta rupiah,
Tidak pernah didatangi debt collector lapangan, hanya penagihannya melalui chat WhatsApp dan melalui email. Selain itu ada melalui telepon hanya di awal-awal saja. Setelah lewat 1 bulan itu telepon tidak ada lagi yang masuk dari DC Pinjol Julo. Yang lebih sering dikirimkan oleh Julo ketika melakukan penagihan itu hanya melalui email, karena mungkin nasabah ini sudah mengganti nomor handphonenya, sudah mengganti WhatsApp-nya, sudah mengganti nomor HP-nya tersebut, sehingga tidak ada telepon lagi yang masuk. Tetapi karena mungkin emailnya belum diganti, sehingga masih banyak penagihan yang masuk melalui email. Dan isi penagihan yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online Julo ke email itu hanya berupa surat peringatan atau SP1, SP2, SP3. Setelah itu diulang-ulang, kirim lagi SP1, SP2, SP3 yang isinya adalah rincian hutang nasabahnya dari mulai meminjamnya berapa, cicilannya berapa, persentase berapa, itu lengkap di situ. Jadi buat teman-teman tidak usah panik ketika memiliki hutang di Julo tetapi tidak mampu lagi membayar dan takut galbay, gak usah panik lagi. Karena Julo ini ternyata faktanya ketika galbay dipinjol ini tidak pernah didatangi bill collection atau debt collector lapangan ya. Lalu yang kedua adalah pinjol kredit pintar. Nah, kredit pintar ini diberitakan banyak sekali orang yang sudah dikunjungi oleh DC lapangan dari kredit pintar. Nah, ingat kawan, pemberitaan di luar sana, baik itu di media sosial atau dimanapun, itu mungkin bisa saja dibuat oleh orang-orang atau oknum-oknum dari kredit pintar itu sendiri dengan sengaja agar jika video itu dilihat oleh orang-orang yang sedang galbay akan ketakutan dan akhirnya melakukan pembayaran. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya mungkin memang benar terjadi, ada nasabah yang didatangi bill collection dari kredit pintar. Tetapi ingat kawan, ada yang tidak pernah didatangi bill collection, yaitu nasabah yang galbay sejumlah kurang lebih sekitar 12 jutaan di kredit pintar itu, dan saat galbay tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Jadi nggak usah panik lagi, nggak usah menciptakan kepanikan sendiri, hilangkan perasaan seperti itu, tidak usah takut dengan apapun yang terjadi. Resiko ketika gagal bayar yaitu kalian akan ditagih. Masalah didatangi bill collection, tidak semua nasabah yang galbay di kredit pintar didatangi oleh debt collector lapangan. Dan pengalaman orang yang meminjam uang di kredit pintar itu tenornya ada yang sampai 90 hari dan periode pembayaran per 30 hari. Tetapi hati-hati ketika kalian ditawarkan pinjaman di kredit pintar dengan persentase bunga yang tiba-tiba berubah lebih tinggi, itu harus berhati-hati. Jadi kalian harus teliti ya meminjam uang di pinjol manapun. Yang awalnya mungkin kalian ditawarkan bunga 0,3% per hari, tetapi setelah berjalan waktu karena kalian membayarnya dengan lancar, tiba-tiba ditawarkan pinjaman limit lebih tinggi tapi persentase bunga lebih besar. Itu harus berhati-hati, jangan sampai kalian terjebak dan akhirnya terjerat utang di pinjaman online kredit pintar. Dan gagal bayar di kredit pintar tidak ada bill collection yang datang ke rumah. Walaupun ingat, pengalaman setiap orang tidak sama, tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamaratakan. Yang jelas, Anda yang saat ini galbay di kredit pintar tidak perlu memikirkan bill collection. Sudah, lupakan semua itu, lebih baik kalian cari saja peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, untuk memperbaiki kehidupan kalian yang sebelumnya mungkin sudah hancur-hancuran membayarkan utang di kredit pintar dan akhirnya gagal bayar juga. Lalu yang ketiga adalah pinjaman online legal EasyCash. Nah, kita tahu EasyCash merupakan salah satu perusahaan pinjol legal yang besar juga dan banyak sekali nasabah yang pinjam uang di EasyCash. Dan walaupun kalian pernah melihat kata-kata atau postingan dimanapun yang menyatakan bahwa galbay di EasyCash itu didatangi oleh bill collection atau DC lapangan, itu harus berhati-hati. Jangan ikut baperan, jangan ikut larut dengan kata-kata tersebut, karena itu bisa saja dituliskan oleh DC lapangan EasyCash atau itu sengaja diciptakan untuk mensugesti pikiran kalian dan akhirnya tercipta kepanikan dan ketakutan dan akhirnya kalian berusaha untuk membayarkan utang di EasyCash dengan cara apapun. Kalau kalian sudah terlanjur meminjam uang di EasyCash dan sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan sampai membuat utang baru, jangan mencari dana talangan kemana-mana, stop pembayaran, gagal bayarkan. Jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan menghancurkan hidup Anda dengan gali lubang tutup lubang, karena saya yakin sekuat apapun Anda membayarnya, sekuat apapun Anda gali lubang tutup lubang, endingnya pasti akan gagal bayar juga.
Jangan memutuskan galbay di saat hidup Anda sudah hancur, tapi antisipasi di awal. Jika memang kalian meminjam di satu pinjol dan pertama kali tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan ya. Jangan larut dalam drama-drama yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online isi cash yang menyatakan akan mengunjungi Anda ke rumah, siapkan materai, mendatangi dengan RT RW dan sebagainya. Itu hanyalah pola-pola penagihan yang sengaja dilontarkan oleh debt collector pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabahnya. Oke ya. Dan ketika meminjam uang di isi cash itu tenornya ada yang 90 hari, ada yang 60 hari, dan ada juga yang periode pembayarannya per 15 hari sekali. Jadi hati-hati ketika kalian meminjam uang di isi cash dan ditawarkan periode pembayaran per 15 hari karena itu cukup singkat dan bisa berpotensi Anda terjerat utang lebih besar dan gali lubang tutup lubang. Jangan pernah dilakukan, tetap waspada ya. Dan ketika galbay di isi cash ini nilainya kurang lebih 7 juta rupiah itu tidak pernah didatangi bill collection atau DC lapangan ya. DC lapangan yang ada di kolom komentar, yang ada di medsos yang lain itu hanyalah diciptakan oleh debt collector pinjaman online untuk menciptakan ketakutan di nasabahnya dengan harapan jika terus-terusan nasabahnya itu ditakut-takuti akan melakukan pembayaran, bela-belain meminjam uang kemana-mana sampai menghancurkan perekonomiannya dan akhirnya endingnya tetap gagal bayar juga. Tetap waspada, gagal bayar di Julo, di Kredit Pintar, di SC Cash itu tidak pernah dikunjungi oleh bill collection atau DC lapangan, dan kalian tidak usah panik lagi, tidak usah dibuat drama-drama seperti yang sengaja dilontarkan oleh DC Pinjol dengan melontarkan kata-kata bahwa sudah didatangi DC lapangan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sengaja agar kalian takut dan akhirnya melakukan pembayaran ya. Oke, itu teman-teman curhatan salah seorang yang pernah galbay di Kredit Pintar, di isi cash, di Julo, dan faktanya gagal bayar di 3 pinjol besar itu aman-aman saja. Tidak usah dibuat kepanikan. Jika menyatakan sudah tidak mampu bayar, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda, hapus aplikasinya, lupakan semuanya, bangun masa depan kalian, perbaiki perekonomian kalian, perbaiki hidup kalian. Jangan terus-terusan larut dan gali lubang tutup lubang di pinjaman online, karena itu bukanlah solusi, justru itu akan menghancurkan kehidupan kalian di kemudian hari. Dan semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini masih ketakutan, masih panik ketika gagal bayar di pinjol, tidak usahlah dibuat kepanikan. Gagal bayar di pinjol itu sangatlah mudah, sangatlah simpel. Cuman yang bikin berat, yang bikin jadi masalah besar itu karena pikiran Anda selalu berpikir yang aneh-aneh, yang membuat Anda seolah-olah menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan tidak akan mungkin terselesaikan. Itu ya, jadi perbaiki mindset kalian, perbaiki pikiran kalian. Gagal bayar di pinjol itu mudah dan simple. Dibuatlah simple, dibuatlah semudah mungkin. Ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih masih merasa mendapatkan kesulitan, selalu bilang bahwa saya ini kok sulit banget nyari duit, sulit banget dan selalu diberi masalah dan berbagai versi permasalahan yang sedang dihadapi, dan menurut kalian itu sudah sangat berat sekali. Saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada kalian, semoga Allah segera memberikan segala solusi sehingga kalian bisa keluar dari segala macam permasalahan tersebut dan Allah menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.